Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Allah itu baik. God is good. Ya. Allah itu baik. Sebagai dasar untuk pemberitaan firman Tuhan hari ini, kita akan membaca di 2 Tawarik pasal yang ke-5 ayat yang ke-13. Mari saudara jemaat bagi berdiri, kita sama-sama membaca ayat ini. 2 Tawarik pasal 5 ayat yang ke-13. 2 Tawarik pasal 5 ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Puji Tuhan, silakan untuk kembali. Seorang yang dikasihi Tuhan, tentang kebaikan Tuhan ini ada beberapa poin yang ingin saya bagikan kepada kita hari ini. Kita semua tahu bahwa Tuhan itu baik, dan kita juga seringkali mendengar bahwa Tuhan dari agama-agama lain juga mengajarkan kebaikan. Ya, sehingga kadang-kadang ada yang mengatakan semua agama sama saja mengajarkan kebaikannya. Ya. Namun kita harus paham bahwa kekristenan memiliki hal yang berbeda dari agama-agama yang lain. Ya. Nah, hari ini berbicara tentang kebaikan Tuhan atau Tuhan itu baik. Ada 5 poin yang akan kita pelajari. Ya. Dan kita mulai yang pertama, Tuhan itu baik selama-lamanya. Perhatikan, Tuhan itu baik selama-lamanya. Itu poin yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada kita. Ya. Ketika kita bicara tentang Tuhan itu baik, Tuhan menurut Alkitab itu baik untuk selama-lamanya. Itu harus kita ketahui. Nah, dikatakan ya, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan ada banyak ayat di dalam Alkitab, tidak hanya di kitab Tawarik tadi, yang berbicara tentang Tuhan itu baik dan dia baik selama-lamanya. Misalnya di Esra 3 ayat 11, kemudian Mazmur 106 ayat yang ke-1, Mazmur 107 ayat 1, kemudian Mazmur 118 ayat yang 29, Yeremia 33 ayat yang ke-11, itu berbicara hal yang sama, bahwa Tuhan itu baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi hal pertama yang kita ketahui adalah bahwa Tuhan itu tidak hanya baik pada saat-saat tertentu, tidak hanya baik pada musim tertentu, pada minggu tertentu, pada bulan tertentu, pada tahun tertentu, pada hari tertentu, atau pada jam detik tertentu. Tuhan itu baik selama-lamanya. Itu kata kita. Hari ini dia baik, besok dia baik, sampai seterusnya dia baik. Dulu dia baik, sekarang dia baik, dan di masa depan dia tetap baik. Itulah artinya Tuhan itu baik selama-lamanya. Jadi penekanan ini penting berulang-ulang, dan saya ingatkan kepada kita karena kita begitu jelas, begitu tegas mengingatkan kita. Ini yang membedakan, salah satu pembeda antara Allah iman Kristen dengan Allah kepercayaan lain. Kenapa? Ada kepercayaan lain yang mengajarkan bahwa Allah atau dewa yang mereka percaya itu baik sekaligus tidak baik. Ada juga kepercayaan mengajarkan bahwa Tuhan itu jahat, murka, mengerikan, menuntut pengorbanan. Ada juga yang mengajarkan kepercayaan, mengajarkan penyembelihan manusia sebagai kurban yang suci bagi dewa atau bagi Allahnya. Dan itu terjadi pada zaman kuno. Di dalam sejarah Alkitab ada dicatat di sana. Wah, bangsa-bangsa lain menyembah Allah lalu mempersembahkan kurban kepada dewa Molok misalnya. Anak-anak kecil dibakar sebagai kurban hidup-hidup. Ya. Tapi kekristenan adalah Allah yang mengajarkan Tuhan itu baik hari ini, Tuhan itu baik besok, Tuhan itu baik selama-lamanya, sama seperti dia dulu baik. Bukan hari ini baik, besok tidak baik, besok lagi baik, besok lagi tidak baik. Itu yang dimaksud dengan Tuhan itu baik. Ini yang harus kita tanamkan di dalam kita, karena kita mengajarkan Tuhan itu baik selama-lamanya. Kalau dia katakan selama-lamanya, berarti itu berkaitan dengan karakternya, itu berkaitan dengan dirinya, itu berkaitan dengan apa Allah itu adanya. Saudara-saudaraku, inilah poin yang pertama yang harus kita camkan, yang harus kita tanamkan, taruh di pikiran kita, taruh di hati kita. Tuhan baik selama-lamanya. Apapun yang tidak baik di sekitar kita bukan gambaran dari Allah kita. Apapun yang terjadi, keburukan sekalipun yang terjadi di sekitar kita bahkan menimpa kita, tidak boleh memberikan kesimpulan bahwa Tuhan itu tidak baik, karena Alkitab
dan banyak di bagian Alkitab yang menjelaskan itu. Saudara-saudaraku, Yakobus pasal 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan dan atau bayangan karena pertukaran. Perhatikan yang saya beri merah ini. Padanya tidak ada perubahan. Apa maksudnya tidak ada perubahan? Maksudnya begini, kalau kita mengatakan Tuhan baik, dia tidak berubah, berarti dia tetap baik. Pada Tuhan tidak ada perubahan. Salah satu karakter Allah yang ada padanya dan harus ada di dalam dia, saudara kasih Tuhan, adalah ketidakperubahan. Allah tidak berubah. Ketika segala sesuatu berubah, yang ada di sekitar kita berubah, dan perubahan itu menjadi hal-hal yang tidak baik. Menurut hukum termodinamika 2, segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini akan berubah dan akan terus berubah dan akan segera menjadi usang menuju pada kerusakan. Saya dan saudara hari ini juga akan berubah. Dari kecil kita menjadi anak-anak, dari anak-anak kita menjadi remaja, dan menjadi remaja dewasa, lalu kita menjadi orang tua, lalu kita akan menjadi kakek, dan kita akan hilang, mengalami kematian. Walaupun yang non materi kita, roh dan jiwa kita akan kekal bersama-sama dengan Tuhan. Tapi inilah gambaran dari segala sesuatu yang akan berubah. Bahkan langit bumi ini akan dilenyapkan. Ini disebut dengan menuju keusangan dan akan segera dikremasi. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, namun Alkitab mengatakan pemberian yang baik itu dari Allah dan Ia tidak berubah. Kalau Dia dulu memberi yang baik, hari ini juga Dia memberi yang baik. Itu maksudnya Dia tidak berubah. Inilah poin kedua, kebaikan Allah tidak pernah berubah. Kebaikan Allah adalah sifat Allah, dan Allah tidak pernah berubah pada dirinya sendiri dan pada sifat-sifatnya. Ia selalu tetap, selalu stabil, dan selalu konsisten. Tidak berubah berarti tetap, tidak berubah berarti stabil, tidak berubah berarti konsisten. Itu yang dimaksud dengan ketidakberubahan Allah. Saudara-saudara, Allah tidak pernah berubah. Ia tidak seperti bayangan yang berubah. Sekarang saya ingin tunjukkan ini yang dimaksud dengan bayangan. Saudara lihat, ada bayangan saya. Dan kalau saya bergerak, bayangan bergerak atau tidak? Saya bergerak ke sana kemari, bayangan saya bergerak atau tidak? Ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran ini penting. Manusia dengan wujud materinya menghasilkan bayangan. Allah tidak terlihat karena Dia non materi. Alkitab mengatakan di pasal 1 ayat 18 mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Kalau tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, berarti memang tidak ada. Allah tidak dapat dilihat. Semua pernyataan dalam Alkitab tentang Allah, satu itu adalah sifatnya teofani, kristofani, ya. Dan Kristus adalah inkarnasi, ya, untuk mewujudkan Allah yang dapat dilihat. Sudah dikasih oleh Tuhan. Namun Allah itu adalah roh, tidak memiliki wujud materi. Yohanes pasal 4 ayat 24, Yesus berkata, Allah adalah roh. Dan kalau Dia tidak memiliki materi dan Dia tidak terlihat, maka Dia tidak menghasilkan bayangan apapun. Tidak ada bayangan pada Dia karena tidak ada bentuk yang dapat dilihat dari Dia. Pada sebuah bayangan, saudara dikasih ada bagian gelapnya. Saudara lihat bayangan saya gelap apa tidak? Ya, pada semua bayangan itu pasti gelap. Dan gelap ini menandakan kejahatan. Saudara dikasih Tuhan, di dalam Allah tidak ada kegelapan. Dan karena Allah itu tidak ada kegelapan, maka tidak ada kejahatan dalam Allah. Karena tidak ada kejahatan di Allah, maka tidak ada kegelapan sedikit pun pada Allah. Alkitab mengatakan Allah adalah terang. Alkitab mengatakan Allah kasih, Alkitab mengatakan Allah baik, Alkitab mengatakan Allah terang, dan semua itu tidak berubah pada diri Allah. Itu adalah karakternya. Semua pernyataan itu jelas dan tidak boleh dibantah oleh pernyataan lain. Apapun pernyataan lain tidak boleh membantah bahwa Allah itu baik, tidak boleh membantah bahwa Allah itu terang, tidak boleh membantah bahwa Allah itu tidak berubah. Itu yang
disebut dengan pernyataan-pernyataan yang jelas di dalam Alkitab. Gambaran-gambaran, narasi-narasi, sekalipun itu di dalam Alkitab yang menggambarkan seakan-akan Allah tidak baik, sebenarnya tidak demikian. Karena pernyataan yang jelas mengatakan Allah itu baik. Tidak ada kegelapan di dalam Dia, dan Dia adalah Bapa segala terang. Bukan saja Allah itu baik, tetapi Dia juga konsisten dengan kebaikannya. Karena tidak berubah tadi apa? Tetap. Tidak berubah tadi apa? Stabil. Tidak berubah tadi artinya konsisten. Yuk, sama-sama. Tidak berubah itu 1 tetap, 2 stabil, 3 konsisten. Sama-sama. 1 tetap, 2 stabil, 3 konsisten. Ya. Nah, Allah bukan hanya baik, tetapi Dia konsisten dengan kebaikannya. Itu yang dimaksud padanya tidak ada perubahan. Dulu Dia baik, sekarang Dia baik. Itu tandanya Dia konsisten. Saudaraku, inilah kebenaran yang kedua tentang Allah. Kebaikan Allah tidak pernah berubah. Itu. Saudara-saudaraku, pada waktu firman Tuhan mengatakan bahwa tidak ada bayangan karena pertukaran dalam diri Allah, maka hal itu lebih dari sekedar Allah tidak berubah. Coba saudara perhatikan. Pada waktu Alkitab mengatakan bahwa tidak ada bayangan karena pertukaran, itu bukan sekedar Allah tidak berubah. Ya. Tetapi tidak ada bayangan karena pertukaran adalah berkaitan sifatnya. Allah bukan saja Allah yang baik, tetapi ya Allah yang konsisten dalam kebaikannya. Artinya apa? Allah hanya tahu bagaimana Ia harus berbuat baik, dan terus berbuat baik. Tidak ada kejahatan padanya, dan Ia tidak pelin-pelan. Hari ini tahu, besok tempe. Allah bukan seperti itu. Itu adalah manusia yang gampang berubah. Yang berubah karena situasi. Kenapa? Tidak konsisten, pelin-pelan, berubah-ubah. Tapi pada Allah tidak demikian. Tidak ada kejahatan padanya, dan Dia tidak pelin-pelan. Ia tidak berubah, Ia tetap, Ia stabil, dan Ia konsisten. Perhatikan di bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Aku Tuhan tidak berubah. Saudara bisa baca ayat-ayat ini, Ayub 42 ayat 1 dan 2, Mazmur 33 ayat 10 dan 11, Mazmur 102 ayat 27 sampai 28, Yesaya 14 ayat 26, ya. Kemudian ayat selanjutnya ayat 24, 26, 27, kemudian Yesaya 25 ayat 1, Yesaya 37 ayat 29, Yesaya 43 ayat 13, Yesaya 46 ayat 10 sampai 11, Yeremia 4 ayat 28, Malaikat 3 ayat 6 dan Yakobus 1 ayat 17. Sudah jelas berbicara, Allah tidak berubah. Allah tidak berubah artinya tetap, Allah tidak berubah artinya stabil, Allah tidak berubah artinya konsisten. Allah tidak berubah dalam pengertian negatif, Allah yang tidak pelin-pelan. Itu yang kedua. Sekarang kita yang ketiga, Allah itu Bapa kita yang baik. Salah satu nama yang diperkenalkan Yesus dalam perjanjian baru pada murid-muridnya, Allah adalah Bapa. Sayangnya gambaran tentang Bapa telah dirusak oleh ayah di dunia ini. Ada banyak ayah yang tidak baik kepada anak-anaknya. Ada banyak ayah yang berperilaku tidak bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya. Sehingga ketika Alkitab menyebut Allah sebagai Bapa, yang ada di gambaran kita adalah sama seperti Bapa kita, sama seperti Bapa A, sama seperti Bapa B. Mungkin Bapa kita baik, tapi kita ingat ayah kita yang baik ini. Kita ingat ayah orang lain, ayah tetangga kita, ayah teman kita, yang di hadapan kita mungkin begitu kasar terhadap anaknya. Sehingga terbayang, kalau Allah itu baik, kita terngiang-ngiang, kok ayah yang ini tidak baik. Dan akhirnya gambaran kita tentang Allah dirusak oleh ketidakteladanan dari para ayah. Sebab itu Alkitab memberikan tuntutan kepada para ayah untuk memberikan teladan kepada anak-anaknya. Namun terlepas dari gambaran kita tentang Allah, terlepas dari pengalaman kita tentang seorang ayah, Alkitab memberitahu Allah itu adalah Bapa kita yang baik. Yakobus pasal 1 ayat 17 tadi, padanya tidak ada perubahan, padanya tidak ada pertukaran karena bayangan. Dia tidak memiliki bayangan karena dia adalah roh yang kekal dan yang tidak terbatas. Dalam ajaran iman Kristen, Allah adalah Bapa kita yang baik. Ia selalu memberikan hal yang baik bagi kita, anak-anaknya. Dulu Dia baik,
bagi kita. Amin. Itu bukan saya mengatakan, itu Alkitab mengatakan. Matius pasal 7 ayat 11, Yesus membandingkan Bapa di surga dengan Bapa di dunia ini. Jadi katanya, jika kamu yang jahat, Bapa di dunia ini tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di surga yang akan memberikan apa? Yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Karena baik itu adalah karakternya. Allah dalam dirinya baik, Allah memiliki karakter yang baik, dan kebaikannya tidak berubah. Sama seperti kasihnya tidak berubah, sama seperti kekudusannya tidak berubah. Saudara dikasih oleh Tuhan, dia tidak berubah. Dia baik dan akan selalu baik. Kebenaran ini penting. Ini adalah kebenaran, dan kebenaran ini penting. Allah tidak memberi hal-hal buruk kepada anak-anaknya, tetapi hanya yang baik saja. Kalau saudara punya pengalaman buruk dengan ayah, dengan orang tua, atau saudara punya teman yang berkata pengalaman buruk dengan ayah, itu bukan gambaran dari Allah kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya pernah membaca satu buku, dan saya juga sempat mengajarkan itu, yang mengatakan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, karena domba-domba nakal, domba-domba yang dipatahkan kakinya, sehingga domba-domba yang selalu berada di pelukan. Itu adalah ajaran yang salah. Karena tidak ada dalam Alkitab, sekalipun gambaran dalam Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa Tuhan mematahkan kaki domba-dombanya. Seorang gembala mematahkan kaki domba-dombanya. Itu omong kosong, tidak ada sama sekali. Sekarang buku itu sudah saya buang. Itu adalah gambaran yang salah tentang Allah. Allah gembala, tetapi sebagai gembala untuk membawa kita kembali kepadanya, bukan dengan cara mematahkan kaki kita. Mana ada saudara piara ternak babi aja, saudara semalaman babi saudara lompat sana kemana, lalu saudara patahkan kakinya enggak? Enggak ada. Lalu orang ini menggambarkan Tuhan sebagai gembala yang akan mematahkan kaki kita supaya kita tetap berada di pelukannya. Kita saja tahu yang baik untuk ternak piaraan kita. Mengapa orang menggambarkan Allah begitu keji dengan cara Allah mematahkan kaki kita dengan berbagai hal-hal buruk supaya hidup kita menjadi dekat kepadanya? Untuk menjadi dekat dengan Allah tidak harus terjadi hal-hal yang buruk, amin? Iya. Jadi gambaran tentang gembala, Allah gembala mematahkan kaki supaya domba-domba dekat kepadanya adalah gambaran yang salah, karena bertentangan dengan karakter Allah yang baik dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Kebenaran ini penting harus ditegaskan. Allah tidak memberi hal-hal yang buruk kepada anak-anaknya, tetapi hanya yang baik saja. Maka hati-hati kalau mendengarkan khotbah. Tidak semua khotbah di media sosial itu, walaupun sepertinya pas dengan logika kita, ilustrasi dan gambaran diberikan, tapi kalau bertentangan dengan Alkitab, harus kita tolak. Karena menggambarkan Allah yang salah, menghasilkan gambaran tentang Allah yang salah. Tetapi pertanyaannya, mengapa sering kita yang memiliki Allah yang baik, tapi mengalami hal-hal yang buruk? Nah, itu hal lain lagi. Allah, kita mengalami hal-hal yang buruk sekalipun memiliki Allah yang baik, tidak pernah berarti Allah tidak baik. Itu harus ditegaskan. Ketika saya dan saudara mengalami hal-hal yang buruk, seperti penderitaan, sakit, penyakit, atau apakah itu? Ingat, hal-hal yang buruk selalu berasal dari iblis. Saudara harus ingat. Hal-hal yang buruk selalu datang dari kegelapan, dari bapa segala dusta, yaitu iblis. Tetapi yang terjadi di pihak Tuhan adalah mengizinkan hal buruk itu terjadi. Mengizinkan bukan berarti sifat Allah berubah menjadi buruk, sama seperti gambaran Allah-Allah lain. Mengizinkan berarti hal buruk itu terjadi untuk kebaikan kita. Karena sekalipun hal-hal dirancang iblis itu buruk, sekalipun yang dirancang iblis itu jahat, termasuk penderitaan, malapetaka, dan sakit penyakit, Allah dengan karakternya yang baik membuat yang buruk itu menjadi baik. Itu bisa menangkap? Ya, itu. Misalnya pada kasus Ayub, semua hal buruk yang terjadi pada Ayub itu sungguh luar biasa. Dalam sekejap seluruh harta ludes, perusahaan kalau sekali gambar bangkrut. Dalam sekejap anak-anaknya semua mati, pergi meninggalkan
beritanya. Semua yang terjadi hal-hal buruk pada Ayub bukan dari Tuhan. Saudara bisa baca dengan jelas, bukan dari Tuhan, tetapi rancangan dan kejahatan iblis untuk menjatuhkan Ayub. Karena iblis mempunyai pledoi, engkau yang melindungi dia, maka semua hartanya itu ada pemeliharaanmu. Tuhan menguji, tapi bukan mencoba. Karena menguji tidak sama dengan mencoba. Menguji itu berarti untuk meningkatkan kemampuan kita, tapi mencobai adalah untuk menjatuhkan. Setan mencobai, tapi dengan pencobaan itu Allah menguji Ayub. Seberapa Ayub setia kepada Allah. Nanti saya akan jelaskan perbedaan pencobaan dan ujian. Jadi sekali lagi Tuhan mengizinkan semua itu untuk kebaikan Ayub. Poin 3, Allah itu Bapa kita yang baik. Sama-sama dengan diri kita sendiri katakan, Bapa engkau baik. Sekali, Allah Bapakku yang baik. 1, 2, 3. Allah Bapakku yang baik. Sekali lagi, Allah Bapakku yang baik. Tanamkan dalam diri saudara. Orang-orang berbicara tentang Allah yang tidak baik, itu datangnya dari si jahat. Karena si jahat itu pendusta, dia pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Lalu dia ingin memberitahu manusia, hasil dari kerjanya itu adalah kerjaan Allah. Allah tidak baik katanya. Allah memberimu sakit, Allah membuatmu menderita, Allah memberikan malapetaka ini. Semua itu saudara dikasih dari si jahat sebenarnya. Tapi dia memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan kenyataan dalam firman Tuhan untuk kebaikan Allah, sehingga menjadi Allah yang jahat. Padahal tidak. Allah itu Bapa kita yang baik. Tanamkan itu di dalam pikiran kita, di hati kita. Saudara-saudaraku, sampai kita pada poin yang keempat. Allah tidak pernah mencobai kita. Bagaimana dengan Abraham? Allah menguji, betul. Allah menguji. Karena memang Allah tidak pernah menginginkan Ishak menjadi korban bakaran baginya. Allah kita tidak pernah menuntut korban bakaran manusia. Tidak Alkitab. Bagaimana bisa Abraham diminta Allah untuk mempersembahkan Ishak sebagai kurban bakaran? Itu sama artinya Allah seperti dewa Molok. Itu sama artinya Allah sama dengan dewa-dewa bangsa kafir lainnya. Kalau Allah menuntut kurban bakaran manusia, Allah tidak menuntut kurban bakaran manusia. Itu Allah kita. Alkitab mengajarkan Allah tidak pernah mencobai siapapun. Orang dicobai oleh apa? Keinginannya sendiri. Kebenaran ini penting. Ketika kita memiliki keinginan yang jahat di hadapan Tuhan, iblis melihat itu, senantiasa itu digunakan oleh iblis. Secara apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, jangan pernah berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Kalau kita berani mengatakan ini pencobaan datang dari Allah, betapa jahatnya kita. Karena kita mengatakan jangan berkata pencobaan ini dari Allah. Allah tidak pernah mencobai. Ini pernyataan yang jelas. Kalau ini jelas, bagian manapun dalam Alkitab tidak boleh membantah ini. Saya beritahu cara menafsirkan Alkitab ialah pernyataan-pernyataan Alkitab yang jelas tidak boleh dibantah oleh yang tidak jelas, oleh penafsiran kita sendiri. Pernyataan-pernyataan Alkitab yang tidak jelas tidak boleh digunakan untuk membantah pernyataan-pernyataan Alkitab yang jelas. Semua yang tidak jelas harus ditafsirkan berdasarkan pernyataan jelas. Kalau Alkitab mengatakan bahwa Allah tidak pernah mencobai siapapun, maka pencobaan-pencobaan yang kita alami harus diteliti, diselidiki dalam Alkitab. Kenapa Ayub dicobai? Kenapa Abraham dicobai? Dan apa sebenarnya maksud pencobaan itu? Benarkah dari Allah? Alkitab katakan tidak, maka berarti kita harus memikirkan jawabannya dengan minta bimbingan Roh Kudus. Kenapa terjadi pencobaan seperti ini? Karena Alkitab mengatakan pencobaan ini tidak boleh orang berkata datang dari Allah. Saya bisa menangkap? Ya, ini pernyataan yang jelas. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Allah memang menguji, tapi dia tidak mencobai dalam pengertian ingin merusak, menghancurkan, dan mematikan orang. Sudah dikasih oleh Tuhan. Tiap-tiap orang dicobai apa? Keinginannya sendiri. Orang ingin kaya, lalu iri, lalu mencuri, lalu membunuh, lalu merampok. Dicobai oleh apa? Keinginannya sendiri. Ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dosa tidak terjadi begitu saja, tapi dari hati timbul segala pikiran jahat. Hati ini terus diseret, hati ini terus dipikat,
itu sudah matang, ia mendatangkan kematian. Saudara-saudaraku, jangan sesat pikir, jangan salah pikir, jangan sesat. Jadi kalau kita mengalami hal yang buruk, jangan pernah berkata ini dari Allah. Amin. Kan itu kata kita. Jangan sesat pikir dengan membalikkan fakta ini dari Allah, padahal ini dari keinginan kita, dan ada iblis di sana bekerja untuk berusaha menjatuhkan dan melemahkan kita supaya undur dari Allah. Allah tidak mencoba siapapun, justru ia memberikan jalan keluar. Nah, sinkron kan? Justru ketika dicoba ia memberi jalan keluar. Ngapain dia mencoba lalu memberi jalan keluar? 1 Korintus 10:13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, bukan Allah yang mencoba. Ia akan memberikan kepada apa? Jalan keluar. Ini sinkron dengan sifatnya. Pencobaan bukan dariku, kata Tuhan, tapi aku ingin melihat kamu bertahan di dalam pencobaan itu. Amin. Karena aku ada bersamamu, aku setia, aku tidak akan membiarkan kamu, aku tidak akan membiarkan pencobaan itu yang diberikan oleh apapun melampaui kekuatanmu. Maka pada hari ini aku memberitahu engkau, tetap bertahan, tetap kuat, aku ada bersamamu. Itu Allah, aku memberi jalan keluar kepadamu. Amin. Tidak ada pencobaan yang kita alami, tidak ada keburukan, sakit, penderitaankah, kelemahan-kelemahan yang di luar pantauan Tuhan, di luar penglihatan Tuhan. Penglihatan Tuhan itu selalu present. Allah melihat dengan satu pandangan yang jelas. Dulu, sekarang, sampai di masa depan, Allah melihat dengan satu pandangan secara keseluruhan. Dia melihat semuanya dengan jelas di situ. Saudara dikasihi oleh Tuhan, dia tahu kapan itu momentum kairosnya, ya, untuk membuat engkau menang atas pencobaan itu. Tapi yang kau lakukan adalah bertahan, menunggu kairos Tuhan. Di waktu-waktu kronos itu akan ada waktu kairos, momentum yang tepat ketika kita menang atas pencobaan-pencobaan, menang atas sakit penyakit, menang atas kelemahan kita, menang atas penderitaan-penderitaan kita. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, poin yang keempat, Allah tidak pernah mencobai kita, apalagi kita anak-anaknya. Amin. Ya, iblis merancang dan melakukan yang jahat pada kita, tetapi Allah merancang dan melakukan yang baik. Yeremia 29:11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada waktu bagi kamu, demikian firman Tuhan, itu rancangan apa? Damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Ini konsisten dengan sifat Allah yang baik. Sifat Allah yang baik, ingin memberi yang baik kepada anak-anaknya, dan sebelum dia memberi yang baik itu dia merancangkan yang baik, rancangan damai sejahtera, bukan? Lalu bagaimana bisa kalau kita mengatakan Allah bukan merancangkan yang jahat, Allah bukan merancangkan kejahatan, yuk kita katakan ini dari Allah. Ingat, setiap pencobaan harus kita lihat dari setan atau dari diri kita sendiri. Tapi kita harus ingat selalu bahwa itu bukan dari Allah. Amin. Bisa menangkap? Ya. Karena Alkitab mengatakan ini adalah kebenaran. Ya. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh. Saudara katakan kepada diri saudara, ada hari depan yang penuh harapan padaku. Yuk, katakan pada diri saudara, ada hari depan yang penuh harapan kepadaku. Atau begini, hari esok selalu baik di dalam Tuhan. Katakan, ucapkan kepada saudara. Ya. Ketika iblis mencobai periazo, kata Yunaninya, untuk menjatuhkan kita, terkadang Allah mengizinkan itu untuk kebaikan kita. Allah menguji periasmos, tapi bukan periazo. Menguji sampai di mana ketahanan kita, menguji di mana kesetiaan kita, menguji di mana iman kita kepada Dia, menguji di mana pengharapan kita kepada Dia. Ketika iblis memberikan periazo, dari kitab Kejadian datanglah si pencoba itu menggunakan ular, datanglah si pencoba itu ingin menjatuhkan Ayub, datanglah si pencoba itu bahkan kepada Yesus ingin menjatuhkan Yesus. Periazo. Tapi Allah menggunakan itu semua untuk menguji kita dalam pengertian. Ingin melihat kamu bisa, kamu mampu, aku ada di sini, aku ada bersamamu, engkau pasti bisa, anakku. Ya.
supaya iman kita tetap di dalam Dia. Allah menguji tapi bukan mencoba untuk menjatuhkan kita. Yang menjatuhkan kita adalah iblis, yang mendorong kita untuk mengingini sesuatu, ingin yang menyeret, keinginan yang memikat, keinginan yang akhirnya dibuahi, keinginan yang melahirkan. Dan ketika itu sudah matang, menghasilkan apa? Maut. Jadi saat mengalami penderitaan, saat mengalami sakit karena pencobaan dari iblis pada Ayub, istrinya menyuruh untuk mengutuki Allah dan menyarankan Ayub, matilah saja. Ngapain lagi hidup dalam kesialan seperti ini? Ayub 2 ayat 9. Saudara-saudara kesialan Tuhan. Bahkan dari sini Ayub sekarang mengerti, orang yang selama ini hidup bersamanya, yang melahirkan anak-anak bersama dia, adalah orang yang tidak setia. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan. Tetapi Ayub berkata kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Saudara dikasih oleh Tuhan, di sini Ayub benar. Apakah kita menerima yang baik dari Allah karena Allah memberikan yang baik, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Kalau ini dia katakan dari Allah, maka teologinya salah. Dia tidak mengatakan kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk dari Allah, tidak. Tapi dia katakan kita mau menerima yang baik dari Allah karena Allah memang memberikan pemberian baik. Tapi kalau yang buruk hari terjadi pada kita, mengapa kita tidak bisa tetap mengasihi Allah? Itu maksud Ayub. Berarti di sini teologi Ayub benar, sebab Allah terkadang mengizinkan hal yang buruk terjadi dalam hidup kita. Semua yang baik dari Allah, tapi hal-hal yang buruk sebatas diizinkan Allah, bukan dari Allah. Yuk, ingat ya, berulang-ulang saya tanamkan ini. Karena saya mendengar ada ajaran yang salah bahwa Tuhan demi kebaikan kita memberikan hal-hal yang buruk pada kita. Memberi itu salah. Allah mengizinkan, bukan memberi. Pemberian yang buruk selalu dari kegelapan. Kalau Allah memberi yang buruk bertentangan dengan naturnya, terang, kasih, baik. Bisa menangkap? Ya. Jadi sampai di sini teologi Ayub benar, sebab Allah terkadang mengizinkan hal buruk terjadi dalam hidup kita, tapi bukan memberi hal yang buruk. Bisa menangkap? Ya. Bukan memberi hal yang buruk. Allah tidak pernah memberi yang buruk. Setiap pemberian yang baik, anugerah yang sempurna yang membesar jiwa datang dari siapa? Allah, Bapa segala terang. Namun yang kurang dipahami Ayub, sampai tadi dia benar teologinya. Yang kurang dipahami Ayub adalah bahwa tujuan terjadinya hal buruk itu adalah justru untuk kebaikan Ayub sendiri. Sampai akhirnya Ayub menyadari Allah itu baik adanya. Ayub menyesal telah mengatakan hal-hal yang bukan mengenai Allah. Katanya begini, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman Tuhan, siapakah dia yang melindungi keputusan tanpa pengetahuan dan sebabnya tanpa pengertian? Aku telah bercerita hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak aku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanya Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut semua perkataanku. Dia sadar karena dia tidak mengerti tujuan pencobaan yang terjadi. Pencobaan itu bukan dari Allah, dari setan, tapi tujuan itu, pencobaan itu diizinkan Allah untuk Ayub mengerti. Karena selama ini dia hanya mendengar tentang Allah dari orang lain. Tapi hari ini, selama masa-masa pencobaan itu, dia sendiri yang memiliki pengalaman dengan Allah. Allah itu baik, bukan lagi kata orang, tapi saya mengalami. Yang bagian terakhir kita akan lebih fokus lagi ke hal praktis. Kali lagi, Allah itu baik bukan dari kata orang, bukan dari pembicaraan orang, bukan dari khotbah pendeta, bukan dari cerita guru sekolah minggu di masa kecil kita. Tapi Allah itu baik, dikatakan Alkitab, saya yang mengalami. Itu Ayub. Karena itu dia mencabut pemahamannya dan perkataan yang salah tentang Allah. Dia menyesal. Yang terakhir, Allah ingin kita menikmati kebaikannya.
disebut baik? Allah ingin kita menikmati kebaikannya. Kenapa Allah disebut baik? Itu ada karakternya, itulah sifatnya. Tapi kebaikan Allah bukan sekedar sesuatu yang kita bicarakan, yang kita diskusikan, tetapi suatu pengalaman nyata yang dapat kita alami dalam kehidupan kita. Mazmur 34:9, kencaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Saudara ketika saya perhatikan, kencaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Kebaikan Tuhan adalah pengalaman nyata sehingga bisa dikecap. Artinya, kebaikan itu merupakan pengalaman yang dapat dirasa, yang dapat dinikmati oleh kita. Kebaikan Tuhan merupakan suatu kenyataan sehingga bisa dilihat. Kecaplah dan lihatlah. Bisa dikecap berarti bisa kita rasakan. Bisa dilihat berarti pengalaman yang dapat dilihat oleh orang lain. Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebabnya berbahagialah orang yang berlindung kepada Tuhan, karena ia akan mengalami kebaikan yang nyata tersebut. Kebaikan yang nyata tersebut apa? Yang dapat dikecap dan dapat dilihat. Dapat dikecap berarti dapat kita nikmati, dapat kita rasakan. Dapat dilihat berarti orang melihat, oh ternyata Tuhan berbuat baik kepadanya. Itu yang terjadi pada Ayub. Ketika dia menang menghadapi pencobaan, Tuhan tetap menopang dalam anugerahnya. Sekarang saudara dikasih, yang terjadi pada Ayub, dia memiliki kekayaan yang berlipat dari sebelumnya. Dia dipulihkan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, akhirnya sebuah ayat yang paling terkenal dalam Alkitab dan banyak dikutip pada Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Apa segala sesuatu itu? Dikatakan lebih sebelumnya, ketika aku telanjang dalam penjara, dalam kesesakan, dalam bahaya maut, dalam bahaya pedang. Itu konteksnya. Berarti dalam keadaan-keadaan yang buruk. Teks ini sangat terkenal mengenai pemeliharaan Allah di dalam situasi-situasi yang buruk bagi orang percaya. Di dunia, peristiwa-peristiwa terjadi pada dasarnya jahat, malapetaka, penderitaan, peperangan, ketidakadilan, sakit penyakit, kejahatan. Tidak boleh kita katakan baik. Oh, penyakit itu baik dari Tuhan. Salah. Oh, penderitaan itu baik dari Tuhan. Salah. Allah hanya berbuat baik. Berarti sakit, penyakit, penderitaan, peperangan, ketidakadilan bukan dari Tuhan, tapi dari keinginan manusia, dan ada iblis satanik yang bekerja di sana. Sikap kita adalah ini bukan dari Tuhan, tapi saya harus tetap bertahan. Ketika penderitaan datang, ketika kita diizinkan sakit, ketika kita mengalami hal yang buruk, sikap kita ini bukan dari Tuhan, tapi saya harus bertahan. Saya percaya Tuhan baik, saya akan dibebaskan dari penderitaan, saya akan disembuhkan dari sakit penyakit, saya akan menang bersama dengan Dia. Amin. Itu sikap kita. Jangan bersikap ini dari Tuhan, saya terima saja. Jangan. Tapi harus bertahan sampai saudara selesai perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Kalau sampai mati tetap sakit, saudara menang artinya. Karena saudara tetap memuliakan Tuhan. Tidak meninggalkan Dia sekalipun saudara sakit, mati karena sakit. Bisa menangkap maksudnya? Berarti saudara menang. Saudara tidak dikalahkan iman saudara dengan sakit penyakit saudara. Kalau tidak diizinkan untuk sembuh. Tapi Tuhan baik. Ya. Ketika semua hal-hal buruk itu terjadi, malapetaka, penderitaan, peperangan, ketidakadilan, sakit penyakit, dan kejahatan lainnya, sikap kita, pandangan kita harus benar seperti pandangan Tuhan dan pandangan Alkitab. Allah benar, Alkitab itu benar. Semua hal-hal itu, penderitaan, peperangan, ketidakadilan, sakit penyakit, dan kejahatan, hal yang buruk, sikap dan pandangan kita juga harus benar. Namun semua itu terjadi dan kita alami. Kita harus ingat Allah dengan kebaikannya melampaui semua itu bekerja dalam semua itu untuk kebaikan kita. Sehingga ketika hal buruk menimpa Ayub, terlihat di situ Allah bekerja mendatangkan kebaikan bagi Ayub. Hal yang buruk bukan dari Allah, tapi dari setan terhadap Ayub, tapi terhadap semuanya itu Allah bekerja dan mendatangkan kebaikan. Jadi secara keseluruhan dalam semua hal yang tidak baik itu, providensial Allah atau pemeliharaan Allah bekerja untuk pada akhirnya menjadi suatu manfaat bagi kita. Allah itu baik untuk selama-lamanya. Percaya dan nikmatilah kebaikannya. Mari kita bangkit berdiri. Kebaikan Allah. Haleluya.
senantiasa melewati awan yang gelap. Kau yang Buatku terbang bagaikan raja wali, menatap segala pencobaan. Katakan, Tuhan yang baik, selalu baik, katakan tetap baik. Mengerti bahasa tetesan air mata, tapi biarkan ku berjalan sendirian, sebab Bapa-Ku yang baik. Bapa-Ku yang baik. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita. Penuh penyerahan kepada Dia. Bahasa tetesan air mata. Apapun pergumulanmu hari-hari ini, pandang kepada Dia yang baik. Ya Bapa yang baik. Bapa